Oke, kita memasuki modul terakhir di praktikum elektronika 2 ya, briefingnya. Modul terakhir, modul ke-7 ini membahas transistor sebagai switch. Oke, sebelum kita membahas transistor sebagai switch, kita ngomongin dulu apa sih itu switch. Ya, switch atau saklar itu kan komponen yang dapat membuka ataupun menutup kan. Ya, paling gampang misalkan kita punya baterai, lalu ada saklar nih ya. Kemudian kita punya lampu. Nah, kita punya lampu. Ya, mungkin ini ada resistornya juga gitu untuk mengamankan lampunya. Nah, ini baterai. Kita punya baterai 9 volt atau baterai 3 volt gitu kan, baterai A2. Ketika dia terbuka seperti ini kan tidak ada arus yang mengalir kan, I sama dengan 0. Dan ketika saklar ini kita tutupkan, maka arus dapat mengalir dan lampu menyala. Ya, itu adalah switch, prinsip kerja switch. Oke, dari SD kita udah belajar. Nah, kalau kita gambarkan kurva karakteristiknya ya, switch itu seperti apa? Misalkan kurva karakteristik arus terhadap tegangannya. Switch itu kan berarti dia punya dua mode operasi. Oke, yang kuning ini dan yang biru. Yang kuning ini kan kita sebut dia sebagai switch-nya itu on, ya kan, atau tertutup. Kenapa? Karena tegangannya itu 0, ya kan? Kan kalau dia tertutup seperti ini kan tegangan kan 0 kan. Dan arusnya bisa berapa saja. Oke, makanya dia sepanjang garis vertikal kuning ini. Sedangkan ketika dia itu terbuka, maka dia seperti ini. Switch off. Ya kan? Tegangannya 0 dan arusnya 0 dan tegangannya bisa berapa aja, oke kan? Ini kan arusnya 0 nih. Tapi tegangannya bisa berapa saja gitu. Itu adalah switch ideal ya, konsep switch gitu. Sekarang kita ingin menggunakan transistor sebagai sebuah switch. Nah, gimana caranya tuh? Transistor kan, ingat lagi, NPN, ini B, ini C, ini E. Kan prinsip dari transistor ya. Prinsip dari transistor sebagai sebuah switch adalah kalau kita berikan arus pada base, oke, kita kasih IB, maka arus akan mengalir dari kolektor ke emitter gitu. Ini akan ada IC, ini akan ada IE gitu. Tapi kalau ini 0, ya maka ini juga 0 gitu. Gampangnya gitu, itu gampangnya prinsip transistor sebagai switch. Jadi kita ngasih arus ke base ini gitu. Untuk membuat switch kita dalam tanda kutip itu menutup atau on gitu. Nah, secara lebih jelas kita lihat kurva karakteristik IC VCE ya. IC VCE. Gimana gambarnya? Ingat lagi. Seperti ini ya. Ini untuk variasi IB. Ini IB1, IB2, IB3. Ini IB yang semakin naik. IC juga semakin naik. Nah, ingat bahwa terdapat 3 buah mode kerja dari transistor ya. Misalkan ini adalah batas 0,3 volt. VCE 0,3 volt. Ketika VCE lebih dari 0,3 kan kita mengatakan dia itu aktif kan. Ya, dia ada di daerah sini, itu aktif. Nah, ketika kita ingin mengoperasikan transistor sebagai sebuah switch, berarti kan kita ingin dia berada pada zona yang kuning dan juga yang biru ini kan. Kuning dan biru. Maka di sini dan juga di sini. Nah, maka daerah sini itu daerah apa? Daerah saturasi. Ya kan, saturasi. VCE itu kurang dari 0,3 atau tipikalnya 0,2. Tapi VBE-nya itu 0,7. Ini kan saturasi, ya kan? Dan di daerah sini, ini daerah apa? Daerah cut off. Ketika IB-nya mendekati 0, IC juga mendekati 0 gitu. Nah, maka ketika kita ingin mengoperasikan BJT, transistor sebagai sebuah switch, kita akan bolak-balik mengatur dia pada mode operasi saturasi dan cut off.
gitu. Berarti kita bakal punya ini ya, istilahnya tuh load line ya, kita punya garis beban. Kita punya garis beban, titik kerja gitu ya. Ini kan bagian saturasinya, ini bagian cut off-nya gitu. Nah, tapi kalau di praktikum ini kita akan melakukan switching-nya itu secara manual. Jadi dia tidak lompat nih antara state 1 dan state 2, dia tidak lompat. Tapi kita akan ubah biasnya perlahan demi perlahan dengan menggunakan potensiometer. Gimana? Ingat lagi sebelumnya, kita kan dapat mengatur transistor itu bekerja pada operasi apa dengan mengatur biasnya kan. Biasnya itu paling gampang adalah ini, RB. Jadi ada RB1, ada RB2. Nah, RB1 dan RB2. Kalau di modul 2 dan modul 3 kan RB2-nya ya yang kita variasikan kan. Seperti ini. VCC, lalu di sini ada RC, dan ada sebuah ya LED gitu, sebuah lampu bohlam. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Transistor sebagai sebuah switch. Atau ya ini dapat kita implementasikan juga ya bagian base-nya ini langsung dengan sebuah yang namanya potensiometer. Ya, potensiometer kan dia langsung akan membelah kan. Ya. Ini 100K. Maksudnya gimana? Potensiometer itu kan kayak gini dia. Nah, ini tuh kan dia akan membagi nih di sini kalau dia speknya 100K, kita bisa bagi. Ini misalkan 50K, ini 50K. Itu ketika potensiometernya di tengah 50%. Tapi bisa juga kita putar nanti ini jadi 90K, ini jadi 10K, atau ini jadi 20K, ini jadi 80K. Oke? Jadi potensiometer tuh kayak gitu prinsipnya. Kita muter-muter knobnya, nanti dia akan berubah rasio ininya. Yang itu pada akhirnya akan mengubah bagian atas ini kan akan menjadi RB1 ya. Dan yang bagian bawah ini akan menjadi RB2. Gitu. Jadi kita mengatur-ngatur transistor ini bekerja pada mode apa dengan mengubah ini resistansi biasnya, rasionya seperti itu. Oke? Ya, nanti teman-teman akan mengamati ya, ketika misalkan nilai RB-nya potensiometernya di posisi tertentu, nanti transistornya akan berada pada mode saturasi. Mode saturasi kan nanti kan IC-nya akan maksimum kan. IC-nya maksimum, maka nanti akan ada arus yang resistor, akan ada arus yang ke LED juga. Nanti pada dampaknya LED ini akan menyala. Gitu. Tapi ketika dia cut off, berarti kan IC-nya itu 0. Maka nanti arus di LED juga tidak ada, maka nanti LED-nya mati. Gitu. Gitu sih demonstrasinya transistor BJT sebagai sebuah switch ya. Cukup dipahami ya. Kemudian kita juga akan melakukan percobaan yang serupa, tapi menggantikan NMOS ya, NMOS sebagai sebuah switch gitu. Ya, rangkaiannya sih sama ya. Percis rangkaiannya sama percis, tapi bedanya transistornya kita ganti dengan NMOS. Udah gini aja. Nah, nanti teman-teman akan bisa bandingkan sendiri lah gimana dia karakteristiknya. Tapi kurang lebih sama secara prinsip. Tapi bedanya kalau NMOS itu kan dia ID terhadap apa? VCE, berarti VDS ya. Ya, dia juga sama gambarnya. Gini gambarnya. Analisisnya bedanya ya kalau di NMOS kan dia atau MOSFET itu kan dia bukan lagi cut off dan saturasi, tapi dia di bagian sini adalah trioda dan di bagian sini dia adalah cut off. Itu aja sih. Oke, paling bedanya kalau MOSFET itu dia lebih unggul sebagai sebuah switch karena MOSFET ini dia itu butuh arus yang kecil. Oke. Dia butuh arus, bahkan dia nggak butuh arus gate kan. Butuh arus gate yang sangat kecil. Gitu. Itu kalau MOSFET sebagai sebuah switch. Nah. Tapi kalau di MOSFET ini kita prinsipnya bukan mengatur arus. Kalau BJT kan kita kan tadi mengatur ini ya,
kita kan mengubah rasio RB1 dan RB2 supaya nanti IB-nya ini bakal berubah. Tapi kalau prinsipnya kalau di MOSFET sebagai switch, kita mengatur RB1 dan RB2 ini untuk mengubah bias dari titik ininya, tegangannya, VG-nya. Jadi ketika kita memutar-mutar knob, yang kita ubah itu adalah nilai VG-nya gitu. Karena kan VG ini kan pembagi tegangan ya. VG adalah RG, sorry ini bukan RB lagi tapi RG. RG2 per RG1 tambah RG2 kali VDD. Ya, nanti VG-nya tertentu, dia berada pada mode kerja tertentu. Trioda ataupun cut off gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu BJT sebagai switch dan MOSFET sebagai switch. Kemudian kita juga akan membahas rangkaian CMOS ya. Secara spesifik namanya rangkaian inverter CMOS. Inverter itu apa? Di mata kuliah sistem digital, saya yakin teman-teman pernah mendengar istilah inverter ya. Inverter itu kan pada dasarnya dia melakukan inverting atau pembalikan terhadap logic kan. Misalkan ini adalah in, ini adalah out. Ini adalah simbol dari inverter ya kalau di rangkaian digital. Saat in-nya itu 0, maka out-nya adalah 1. Oke. Saat in-nya 1, maka out-nya adalah 0. Yaitu simbol dari sebuah inverter. Atau kalau kita gambarkan karakteristik secara idealnya itu, ini antara in terhadap out gitu ya. Maka dia seperti ini. Ketika ya inilah gitu. Ini misalkan suatu komponen inverter ideal ya. Ini suatu komponen inverter ideal. Ini V out, ini V in. Jadi saat dia melewati suatu namanya tegangan threshold. Oke. Saat dia melewati tegangan threshold, maka dia akan langsung lompat. Yang awalnya inputnya itu 0, dia akan menjadi output adalah 1. Tapi kalau inputnya itu 1, maka dia akan 0 gitu outputnya. Oke, itu idealnya dari sebuah inverter. Nah, lagi-lagi ini kita dapat implementasikan dengan menggunakan namanya inverter CMOS. Oke, CMOS itu kan complementary oxide ya. Jadi complementary antara NMOS dan juga PMOS. Saya yakin teman-teman juga pernah belajar di sistem digital ya, kayak kan ada kan namanya istilahnya pull up network, kemudian ada pull down network kan. Ingat nggak teman-teman di SysTick? Ya kan? Yang pull out network ini diimplementasikan dengan transistor seperti ini, dan pull down network itu diimplementasikan dengan transistor seperti ini. Ya, ini udah masuk ke rangkaian digital. Ini di kuliah LK2 ada ya di L2005, tapi tidak kita bahas mendetail karena tidak ada di praktikum. Tapi intinya CMOS atau complementary itu karena dia ada bagian NMOS-nya dan ada bagian PMOS-nya. Dan inverter itu cukup sederhana. Jadi bagian atas atau pull up network-nya itu terdiri dari ini sebuah apa istilahnya? PMOS. Dan bagian bawahnya adalah NMOS. Udah gitu aja. Ini adalah sebuah inverter. VDD, ini ground. Ini ada V in-nya. Ini ada V out-nya. Udah, ini adalah inverter CMOS. Nah, namun kurva karakteristiknya itu tidak seideal ini. Dalam arti V threshold-nya itu agak sulit kita tentukan. Ya intinya dia transisinya nggak tajam lah seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa baca di buku Sedra atau di modul, dia itu gambar kurva karakteristiknya akan seperti ini ya. Gambar kurva karakteristiknya. Ini V in, ini V out. Jadi nah, seperti itu. Jadi transisinya tidak tajam. Di sini ada bagian ketika slope-nya 1.
Ini ada juga bagian ya ketika slope-nya 1. Nah, tengah-tengah ini seharusnya adalah VDD per 2. Jadi saat VI-nya sama dengan VDD per 2, itu idealnya dia sedang melakukan transisi yang paling tajam seperti ini. Nah, nilai, coba saya pastikan dulu. VDD per 2, dan ini kita sebut sebagai tegangan tengahnya ya, VM ya. Kemudian di sini ada nilai VT. Ingat ya, thermal ini threshold voltage, dan di sini untuk yang bagian bawah ada VDD dikurang VT. Nah, saat slope ini sama dengan 1, ketika dia sudah mulai mau transisi, ini kita sebut dengan VIL, dan ini adalah VIH. Oke. Saat ya, ini tuh ketika dia on, ini kan berarti kan ketika dia high ya. Ini nilainya adalah VDD. Ini adalah 0. Kemudian ini juga nilainya saat VN VDD, ini batas ujungnya ya. Jadi pada daerah sini ini key P-nya itu on dan key N-nya itu off. Tapi pada daerah sini sebaliknya. Key N-nya itu yang on dan key P-nya itu off. Nah, di tengah sini harusnya dia simetris ya. Maka ini harusnya adalah VDD per 2 juga. Dan sedangkan pada titik tengah sini, ini key N dan key P-nya ini berada pada mode saturasi atau aktif gitu kalau PJT. Tapi kita tidak ingin dia berada pada mode sini, tapi kita ingin dia transistornya bekerja pada MOSFET-nya bekerja pada daerah yang kuning dan juga yang biru ini ya. Seperti itu untuk kurva karakteristiknya. Dan ini pula nanti yang akan teman-teman amati pada percobaan di lab. Dan di lab teman-teman juga akan mengamati arus pada KIP ya. Ini terbukti dari pada rangkaiannya. Nanti kan di ininya, kalau di kitnya itu di sini ada semacam, di sini ada resistor yang cukup kecil kan, ada RS. Nah, ini teman-teman akan mengamati juga tegangan di sini. Kenapa kita mau mengamati tegangan di resistor? Karena tegangan ini akan berbanding dengan arusnya kan. Kan arus adalah tegangan dibagi resistansi kan. Nanti teman-teman pada dasarnya akan mengamati bentuk dari arusnya gitu. Bentuk dari arusnya. Arusnya itu seharusnya berupa spike ya. Ini saya sedang memastikan juga. Oke, jadi ketika dia transisi nih, jadi kan nanti dia itu kan akan on off seperti ini ya, fade out-nya, ya kan? Fade in-nya dia berbalik fasa seperti ini. Ya meskipun dia tidak sepenuhnya kotak, dia nanti ada juga namanya delay propagasi ya, sehingga dia tidak sepenuhnya kotak, tapi lebih mendekati seperti apa ini, trapesium gitu ya. Tapi pada prinsipnya saat terjadi transisi, misalkan seperti ini fade out-nya. Saat terjadi transisi, fade out-nya dari off ke on, maka nanti akan ada arus yang teman-teman bisa amati. Akan ada arus tuh. Ini arus pada QP-nya. Dia arusnya itu berbentuk seperti ini. Dia nanti naik lalu turun lagi. Di buku ada sih persamaannya, tapi saya pikir mungkin tidak terlalu penting. Tapi nggak apa-apa lah, saya tuliskan aja ya. Ini saya ambil dari buku. Jadi saya tuliskan dulu. Arusnya itu
Atau mungkin yang penting adalah arus maksimumnya. Coba saya cari-cari dulu persamaannya. Arus persamaannya itu ini ya. Saya hanya menuliskan untuk yang di harusnya di QN ya, karena yang bawah tuh QN. Bentar, saya cek dulu. Yang penting adalah harus yang di N ya. Karena di modul juga nanti di praktikum teman-teman akan mengamati arus yang berada pada ini NMOS-nya kan, yang di bawah kan. Jadi arusnya itu IDN ada 2 kasus. Kasus KN kali VI dikurang VTN VO minus setengah VO kuadrat. KN. Ya, ini terjadi saat VO itu kurang dari VI dikurang VTN. Atau dia adalah setengah KN VI dikurang VTN kuadrat. Ini terjadi saat VO lebih besar dari VI dikurang VTN. Nah, jadi seperti itu ya arusnya. Sedangkan arus rata-rata, ya kita ambil saja dia simetris antara dia kurang dari VI dan saat dia lebih dari VI. Maka setengah dari, ya ini misalkan apa ya, kasus 1 ini kasus 2, berarti IDN 1 tambah IDN 2. Seperti itu ya untuk arusnya. Lalu ada pembahasan juga terkait dengan delay propagasi. Jadi saat transisi VO itu dari mati ke nyala atau dari nyala ke mati, itu kan dia tidak sepenuhnya kotak ya. Idealnya kan dia kotak kan, tidak ada delay antara dia transisinya. Tapi pada kenyataannya dia ada ini delay propagasi namanya. Jadi waktu ini dibutuhkan antara dia switching dari off ke on dan dari on ke off. Kalau dari off ke on itu kita sebut dengan TPLH. Kalau dari on ke off itu TPLN. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di buku Sedra ya, itu ada penurunannya. Tapi saya tuliskan saja persamaannya. Waktu propagasi dari off ke on itu dapat dinyatakan dengan alfa N kali C per KN kali VDD. Dengan alfa N itu adalah 2 per 7 per 4 minus 3 VTN per VDD tambah VTN per VDD kuadrat. Ya ini mungkin agak kurang jelas gitu, ini datang dari mana persamaannya, tapi di sini saya hanya menjabarkan saja. Untuk pembuktiannya sendiri itu ada di buku Sedra seharusnya. Sedangkan waktu itu delay propagasi dia transisi dari on ke off TPLN itu adalah bukan TPLN tapi TPHL, propagation high low. Propagation high low. Ini harusnya TPHL ya. Sedangkan TPLH itu ini alfa P kali C per KP VDD. Dengan alfa P itu adalah 2 per 7 per 4 ini sama. Tapi bedanya ini adalah mutlak VTP per VDD tambah VTP per VDD kuadrat. Ya. Oke. Mungkin
Seperti itu ya pembahasan kita tentang transistor sebagai switch. Mohon maaf di bagian akhir agak kurang jelas, karena banyak sekali persamaan-persamaan yang memang saya sendiri pun tidak begitu membaca pemahaman atau penurunan rumusnya gitu. Tapi intinya kalau kita mau recap, transistor sebagai sebuah switch itu dapat kita atur dengan cara membuat dia bekerja pada mode saturasi atau cut off untuk kasus BJT. Kalau kasus NMOS, dia pada mode trioda dan juga cut off. Lalu kita bahas juga tentang inverter, kurva karakteristiknya, lalu arusnya, dan juga tentang delay propagasi. Oke, sekian dulu pembahasan pada modul 7 kali ini, sekaligus mengakhiri suplemen EL2205 ya di playlist ini. Terima kasih telah menyimak, semoga sukses selalu. Terima kasih.